Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Bapak Ibu dengan juri yang saya hormati, izinkan saya berdiri di sini untuk mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah saya yang berjudul Edukasi Finansial Perspektif Al-Quran sebagai upaya menghindari jeratan pinjol atau pinjaman online. Latar belakang transformasi digital merupakan salah satu perkembangan paling signifikan di era modern yang telah merambah hampir setiap aspek kehidupan manusia, termasuk di sektor keuangan. Salah satu bidang yang sangat terpengaruh oleh digitalisasi adalah transaksi pinjam meminjam, yang dulunya terbatas pada proses manual, birokratis, yang memerlukan interaksi tatap muka. Kini, teknologi telah mengubah cara orang meminjam dan memberikan pinjaman dengan menciptakan sistem yang lebih efisien, cepat, serta mudah diakses. Perkembangan teknologi yang besar telah mengubah banyak aspek kehidupan, termasuk cara masyarakat mengakses layanan keuangan. Salah satu produk keuangan yang semakin populer dan mudah diakses masyarakat luas adalah pinjaman online. Dengan hanya beberapa klik melalui aplikasi atau situs web, seseorang dapat memperoleh dana dalam waktu singkat tanpa perlu melalui prosedur yang panjang dan rumit seperti yang biasa dilakukan di lembaga keuangan tradisional. Apa itu pinjaman online? Secara etimologi, pinjam ialah memakai barang, uang, dan sebagainya orang lain untuk waktu tertentu. Adapun pinjaman adalah yang dipinjam atau dipinjamkan. Sedangkan kata online merupakan istilah asing, tetapi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat biasa menggunakan kata online disandingkan dengan kegiatan dalam bahasa Indonesia. Sedangkan secara terminologi ialah layanan pinjaman uang yang disediakan oleh penyedia jasa keuangan yang beroperasi secara online. Proses pengajuan, persetujuan, hingga pencairan dana dilakukan secara online atau melalui konfirmasi SMS atau telepon. Contoh kasus pinjaman online. Kasus pinjaman online yang viral baru-baru ini melibatkan platform Ada Kami, di mana terjadi kasus bunuh diri akibat tekanan penagihan hutang oleh debt collector. Kasus ini memicu banyak perhatian setelah viral di media sosial, khususnya setelah terungkap bahwa korban mendapat ancaman dan teror dalam bentuk pemesanan makanan fiktif melalui jasa ojek online. Meskipun perusahaan Ada Kami membantah keterlibatan dalam metode pengagihan tersebut dan menyatakan bahwa nomor debt collector yang diadukan tidak terdaftar dalam sistem mereka, kasus ini telah tetap menyoroti masalah etika penagihan di industri pinjaman online. Mengidentifikasi riba dalam transaksi pinjam meminjam. Riba adalah istilah dalam hukum Islam yang merujuk pada tambahan atau bunga yang diterapkan pada pinjaman atau transaksi keuangan yang dianggap tidak adil. Di sini, pemasalah akan memberikan poin penting untuk mengidentifikasi riba dalam transaksi pinjam meminjam, yakni satu, adanya bunga atau tambahan atas pinjaman. Yang kedua, pengembalian keuntungan dari kebutuhan peminjam. Yang ketiga, penambahan pada pembayaran karena penundaan. Yang keempat, transaksi yang tidak setara dalam nilai. Dan yang terakhir, kelebihan yang ditetapkan atas dasar waktu. Adapun pengertian riba ialah tambahan atau kelebihan yang disyaratkan dalam transaksi pinjam meminjam atau jual beli yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Landasan normatif saya ambil dari Quran surah Al-Imran ayat 130 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu riba adhafan mudha'afa wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Edukasi finansial sebagai upaya pencegahan pinjaman online yang materi masukkan pada makalah saya, yakni ialah meningkatkan kesadaran akan resiko pinjaman online. Yang kedua, membantu kemampuan mengelola keuangan pribadi. Yang ketiga, membantu membedakan pinjaman online yang legal dan ilegal. Dan yang terakhir, memberi alternatif solusi keuangan. Kesimpulan dari makalah yang saya sampaikan ialah edukasi finansial dari perspektif Al-Quran sangat penting dalam membekali masyarakat dengan pemahaman yang benar tentang pengelola harta dan keuangan, serta bahaya hutang, terutama pinjaman online yang seringkali berbunga tinggi dan merugikan. Oleh karena itu, perlu adanya upaya-upaya pencegahan pinjaman online dengan cara edukasi finansial. Sudah? Pas waktunya. Sebelum saya beri kesempatan nanti mulai, saya mau tanya, masalah pinjaman online itu di mana? Masalah pinjaman online ini Pak, kan kalau dulu pinjam tuh bisa melalui bank Pak. Ya. Nah, sekarang tuh sejak
zaman semakin maju sudah berkembang, bisa melalui HP saja gitu. Apa masalahnya? Masalahnya itu tuh kebanyakan di pinjaman online tuh dia kalau misalnya kita minjem 1 juta gitu Pak. Nah, kita tuh harus mengembalikannya itu tuh 1.100.000 dan sedangkan itu termasuk riba karena ada penambahan dalam pengembaliannya. Berarti kan bukan di online-nya kan? Bukan masalah online-nya. Pinjam online-nya kan ada masalah. Kalau saya nelpon kamu, Ustaz pinjam uang 1 juta, oke saya transfer 1 juta. Balik 100 ya. Masalah nggak? Nah, lalu masalahnya di mana? Masalahnya tuh di aplikasi sekarang Pak. Aplikasi sekarang tuh misalnya kayak Aku Laku, ada Kami gitu kan. Nah kita ada tambahan pengembalian. Iya. Ada riba di dalam itu. Ya, jadi bukan online-nya masalah sebenarnya. Sama aja kamu minjem di bank itu, bank konvensional itu. Masalahnya di ribanya. Atau saya minjem ke kamu tidak online pun tetap jadi masalah di ribanya, bukan di online atau tidak online-nya. Ya. Terima kasih Pak Prof. Penyanyi yang saya hormati, dalam beberapa hukum kita tahu bahwa ini kategori aliyah pinjam. Kalau bahasanya aliyah itu pinjaman, kalau di syar'inya bukan proses akad. Proses akad berkembang dengan memanfaatkan segala fasilitas. Nah, yang saya ingin tahu kepada penyaji, sampai penyaji mengungkapkan bahwa perspektif Al-Quran menghadapi jeratan hijau, tadi disebut ilegal dan legal. Ini mohon penjelasannya, sehingga masyarakat mengatakan bahwa kalau pada tataran hukum aliyahnya uang pinjam itu boleh membantu orang, malah berpahala. Sekarang penyaji mengatakan sampai mengatakan bahwa ini ada ilegal dan legalnya. Saya ingin tahu nih dari proses, silakan. Nah, jadi di sini pemateri menyampaikan masalahnya yang dimaksud ialah di zaman sekarang ini nih, sudah banyak berbagai situs pinjaman online Pak. Ada yang ilegal dan ada yang legal. Yang legal ini biasanya yang terdaftar di OJK. Sedangkan yang ilegal ini nih, dia banyak tidak terdaftar di OJK. Dan dia memberi kemudahan dalam peminjaman Pak. Seperti contohnya kayak cuma foto KTP aja gitu. Tapi nanti di selama beberapa waktu kemudian mereka menagihnya ini tidak dengan cara yang seharusnya gitu. Ada yang kayak tadi contohnya pemesanan makanan fiktif melalui jasa ojek online. Ya. Terus karena ini fasilitas yang dimanfaatkan masyarakat dan perkembangan teknologi, itu tidak menafikan. Yang menjadi korban ini kan menurut penyaji ada beberapa, dan yang diuntungkan ada beberapa, baik orang maupun organisasi atau kelompok. Berarti kan ada istilahnya pelaksanaan pinjaman online yang legal atau ilegal. Di garis bawah yang ilegal berarti punya risiko terhadap kehidupan masyarakat. Nah, yang saya ingin tahu pada penyaji dalam makalah ini, pemakai atau pemanfaat daripada judi online dan juga pelaksana penyedia daripada judi online, yang pinjaman online, kan pinjaman online, dan penyedia dan pemakai, pemanfaat. Nah, Indonesia ini kan negara hukum nih. Ya, jadi karena kita mengeksplor Al-Quran berkaitan dengan Islamnya. Nah, bagaimana nih penyaji? Kalau
kalau memang ada dalam tulisan ini pinjaman online ini kan, ketika orang membacanya, orang punya ilmu untuk bisa benar atau tidak. Ketika orang sudah terjerat, terjerumus ke dalamnya, punya solusi-solusi untuk keluar daripada atau mengantisipasi risiko pinjaman online ini. Silakan. Izin sebenarnya Pak, untuk masyarakat agar bisa mengetahui pinjaman ilegal maksudnya Pak? Ya terus. Nah, sekarang ini kan banyak orang yang memerlukan uang ya Pak, apalagi yang tiba-tiba orang terdesak ingin ada kebutuhan penting gitu. Nah jadi kayak pinjam sana sini nggak bisa, jadi dia menganggap satu-satunya cara ialah pinjaman online gitu melalui aplikasi. Sedangkan dia tidak terlalu, mungkin sudah berpikir akan akibatnya, cuman karena memang sudah tersakali, mau nggak mau dia harus melakukan pinjaman online tersebut. Nah, upaya yang saya berikan di sini ialah supaya tidak terjerat dalam pinjaman online. Kita secara pribadi harus pandai-pandai dalam mengatur keuangan kita, baik untuk kebutuhan harian, bulanan, bahkan tahunannya. Terus juga apabila kita punya utang, kita harus pandai-pandai menghitung akan bagaimana cara kita membayarnya. Misalnya kita kerja dan memiliki utang. Jadi setiap gajian itu kita harus mendeterminnya gimana utang bisa terbayar dan utang kita bisa terpenuhi juga. Mungkin itu ya. Ya terakhir ya, kalaulah legal ya, apakah berpahala penyedia? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia ilegal, apakah berdosa penyedia atau pemanfaat? Sebenarnya kalau secara hukum Pak, pinjaman online ini ketika dia tidak ada riba, dia tidak masalah. Berpahala kalau dia tidak ada ribanya, mungkin yang memberinya bisa mendapatkan pahala karena dia membantu saudaranya. Tapi jika itu ada unsur ribanya, dan itu sama-sama berdosa, karena di hadisnya ada disebutkan Rasulullah melaknat orang yang memakan riba, sekretaris riba, dua saksinya, dan pemakannya. Terus juga kalau misalnya ilegal, kalau ilegal itu jelas nggak bisa lagi ya Mbak, jelas itu sudah salah kan. Jadi sudah pasti itu juga berdosa Pak, karena itu sudah pasti ada unsur ribanya. Apalagi ilegal itu biasanya kebanyakan mengambil bunganya lebih tinggi gitu, jadi unsur ribanya lebih tinggi gitu Pak. Oke, lanjut Ibu Ustazah. Terima kasih Pak Prof. Saudara pemakala, coba saudara ulangi membaca judul saudara. Upaya menghindari berarti ini kembali ke awal yang disampaikan oleh Pak Prof tadi. Kita kembali ke permasalahannya, bahwa di sini permasalahannya adalah ke ribanya, bukan ke pinjaman online, ya kan? Ya. Sementara di dalam makalah yang saudara buat ini, isinya banyak membahas tentang riba. Jadi, ya kan? Seharusnya judul yang saudara buat di makalah ini, di karya tulis ilmiah Quran ini, lebih cocoknya kalau saya ganti menjadi riba pada pinjaman online menurut perspektif Al-Quran. Mungkin saya rasa itu lebih cocok, karena di dalam makalahnya ini lebih dominan membahas tentang riba, bukan pinjolnya, ya kan? Nah, jadi nanti kalau misalkan saudara pemakalah maju ke tingkat berikutnya, mungkin nanti ini judulnya mesti kita ganti seperti inilah, riba pada pinjaman online menurut perspektif Al-Quran. Saudara pemakalah tahu berapa
online di OJK pada tahun 2024 ini? Maksudnya Iya. aplikasi yang terdaftarnya gitu. Iya. Orang yang melakukan pinjaman online-nya. Orang yang melakukan. Iya, ada berapa kasus? Nah, itu nanti mesti dipaparkan, diperjelas, karena di latar belakang masalah ini kalau kita perhatikan hanya membahas secara umum, ya kan? Permasalahannya hanya umum. Jadi nanti biar jelas masalahnya, maka paparkan data, fakta. Nah, tahun 2024 ini yang terjerat kasus pinjol itu ada sebanyak 537 kasus. Itu yang terdaftar di OJK. Itu yang legal loh, yang legal ya, bukan yang ilegal. Kemudian tadi saudara pemakalah juga mengatakan ada beberapa solusi yang ditawarkan agar menghindari terjadinya pinjol ini, ya kan, edukasi finansialnya. Di halaman 12 dan 13 makalah saudara. Ini menurut siapa? Yang pertama ada meningkatkan kesadaran akan risiko pinjaman online, kemudian B, membangun kemampuan mengelola keuangan pribadi, sampai yang terakhir memberi alternatif solusi keuangan. Ini pendapat saudara pemakalah kah? Atau saudara ambil dari buku kah? Ini hasil dari saya baca-baca melalui buku, jurnal, dan internet, dan saya paparkan dalam bahasa saya. Yakin? Insya Allah. Jadi banyak ini makalah yang saya baca bahwa dalam karya tulis ilmiah ini yang harus kita paparkan itu bukan hanya kayak gini kan, kita menyimpulkan ini. Kita kan dalam karya tulis ilmiah ini hanya boleh seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Dr. Afif, kita tidak boleh disclaimer, ya kan? Nah, itu dia. Dulu saya dapat ilmunya yang seperti dikatakan oleh Pak Prof. Asep Saiful Muhtadi. Beliau merupakan pencetus KTIK ini, dan ini perlu diketahui bahwa karya tulis ilmiah Quran ini harus ada nilai yang dijual di dalam tulisan ini, bukan hanya sekedar membuat tulisan makalah seperti saat kita kuliah, bukan. Jadi harus ada nilainya. Ya. Jadi kalau seandainya ini kan, kalau kita baca judul dengan isi itu kan tidak nyambung dia kan. Di dalamnya membahas riba, judulnya tidak ada kalimat ribanya. Jadi kalau seandainya nanti saya ganti ini judul seperti yang saya sebutkan tadi, riba pada pinjaman online menurut perspektif Al-Quran, saudara pemakalah setuju kan? Coba saudara sebutkan satu ayat yang berhubungan dengan pinjaman online ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba adhafan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wattaqun narul lati apa ini? Jadi wajib hafal itu. Nanti kalau kita mau membuat sebuah solusinya, harus solusinya yang kreatif. Jangan kita tinggal copy paste. Ya, itu fenomena copy paste juga yang marak terjadi, ya kan? Saya rasa itu saja, Pak Prof. Oke, terima kasih Ustazah Musa. Terima kasih. Silakan ditutup. Kedua, mungkin sekian presentasi dari makalah saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf karena yang salah dari saya.